untuk bisa masuk jadi finalisnya gitu. Kalau kualifikasi itu kalau misalnya kayak brain, beauty, behavior, kayak cantik itu kan sebenarnya relatif ya Kak, gitu. Jadi ya relatif lah kayak gitu. Cuman kalau untuk selanjutnya program atau vokasi apa itu memang masih secara umum dulu gitu Kak. Baru nanti kemudian kita ditanya lebih mendetailnya kayak mana. Kalau aku sendiri sih program atau advokasinya mungkin masih. Assalamualaikum, ini Mimet, selamat datang di I'm Pod. Ini memang podcast, karena sebelum-sebelumnya bintang tamu kita selalu laki-laki. Jadi dari tim Mimang nih, ada permintaan bintang tamu kita hari ini. Kita datangkan si cantik Yolanda Febiola. Selamat datang Yolanda. Apa kabar nih? Alhamdulillah baik Kak. Jadi mau kasih tahu dulu sama kawan-kawan semua, Yolanda Febiola ini adalah salah satu finalis Putra Putri Wisata Indonesia. Boleh dong sharing sama kita, sama aku, sama kawan-kawan semua. Mungkin mau tahu nih Putra Putri Wisata Indonesia ini apa gitu. Bisa sharing dulu mungkin sama kawan-kawan. Oke. Sebelumnya makasih ya Kak udah dapat kesempatan untuk bisa hadir di Impos. Impod ya. Ini memang podcast. Iya, sebenarnya nervous juga sih ya Kak, cuman masih belajar juga. Mungkin mohon maaf kalau misalnya ada kekurangan. Santai aja kok. Iya. Ini memang podcastnya Mimit, jadi bebas. Gitu. Oh ya, siap Kak. Jadi sebelumnya perkenalkan dulu, saya Yolanda Febiola Aritonang, merupakan salah satu finalis Putra Putri Wisata Indonesia. Saya mewakili Kepulauan Riau 2 Kak. Gitu. Nah, jadi Putra Putri Wisata Indonesia ini merupakan salah satu ajang berbasis pageant atau semacam kontes kecantikan gitu Kak, gitu. Jadi memang di bawah naungan Berkats Manajemen gitu. Oh iya, jadi memang ada yayasannya yang menaungi ini, Putra Putri Wisata Indonesia. Jadi ini kayak duta wisata gitu. Iya, duta wisata. Cuman pemilihannya berbasis pageant ya. Mungkin kawan-kawan ada yang belum tahu pageant itu apa? Ya, mungkin jelasin dulu ya Kak dikit. Jadi pageant itu kalau diartiin dari bahasa Inggris itu kontes kecantikan gitu. Berbasisnya gitu sih, walaupun mungkin nggak seluruhnya tentang kecantikan, tapi tentang itu. Kalau pageant itu biasanya itu berdasarkan 3B Kak. Itu beauty, behavior, sama brain. Ya itu. Beauty, brain, behavior. Gitu Kak. Jadi kemarin ini berarti sempat ikut seleksi dulu sebelum akhirnya jadi finalis Putra Putri Wisata Indonesia. Boleh diceritain nih tahapan seleksinya sebelumnya itu apa aja? Iya. Jadi awalnya itu tahu ini tuh dari Instagram sih Kak gitu. Jadi ngelihat-lihat di explore kayak ada beberapa tentang putra-putri wisata ini gitu. Pageant lovers juga berarti? Iya sebenarnya. Jadi di explore tuh kayak sering muncul gitu loh Kak, gitu kan. Memang udah lama sih pengen ikut acara kayak gini, cuman kayak jadi apa ya, keinginan yang terpendam gitu loh Kak, gitu. Jadi cari-cari, kebetulan kan memang kemarin itu pandemi ya Kak, jadi pulang ke rumah, kayak di rumah itu gimana ya, kayak coba cari-cari kegiatan kayak gitu. Jadi terpikirlah lagi untuk ikut ajang-ajang kayak gitu. Jadi kemarin sempet cari dan ternyata ada nih yang open recruitment untuk Kepulauan Riau, kebetulan banget. Terus akhirnya aku memberanikan diri untuk daftar gitu. Iya, jadi berarti ini seleksinya itu langsung ke pusatnya ya? Iya, pusatnya langsung. Karena apa ini ada lisensinya juga untuk daerah atau gimana? Nah, cuman kebetulan Kepri belum gitu, makanya langsung tahapan seleksinya ke pusatnya. Gitu. Untuk kualifikasinya sendiri, kemarin kualifikasi yang harus dipenuhi sebagai calon finalisnya tuh apa aja? Kualifikasinya, ya kalau itu sih yang pertama yang pasti dilihat dulu dari fisiknya Kak, kayak tingginya berapa, terus berat badannya ideal atau enggak kayak gitu. Yang pertama itu seleksi administrasi, kayak kita ngirim dulu nih
berkas-berkasnya kita sesuai nggak, misalnya kita benar-benar putra daerah dari Kepulauan Riau atau enggak, kayak gitu. Terus dari administrasi itu juga bayar uang pendaftarannya. Terus setelah administrasi baru seleksi wawancara. Oh, jadi ada wawancaranya juga ya. Dan itu online juga, Kak. Online juga. Iya. Karena memang lagi ini ya. Dari pandemi ini. Untuk kualifikasi wawancara gitu, itu kira-kira maksudnya yang ditanya berarti seputar wisata dong ya? Seputar wisata, Kak. Cuman kalau yang wawancara ini memang belum mendetail banget sih. Iya. Selanjutnya baru ada seleksi tertulis. Itu yang benar-benar kompleks banget, Kak. Oh, jadi seleksinya pun ada seleksi? Ada seleksi tertulis, dan itu juga online, Kak. Jadi kalau wawancara mungkin ditanya lebih ke kesiapan kita, cara berbicara kita gimana, kayak bisa nggak sih kira-kira gitu. Dari wawancara baru kemudian tes tertulis, itu benar-benar kompleks, semua tentang wisata gitu. Mulai dari wisata itu seperti apa, pengetahuan umum kita tentang pariwisata, kayak Sabta Pesona misalnya gitu. Terus semua sih, Kak, tentang hampir semua tentang pariwisata, khususnya wisata daerah. Oh gitu, oke. Berarti kan ini berbasis pageant. Itu ada beberapa selain kecantikan tadi atau 3B tadi gitu. Berarti ada advokasinya juga dong untuk bisa masuk jadi finalisnya. Iya. Gitu. Kalau kualifikasi itu kalau misalnya kayak brain, beauty, behavior, kayak cantik itu kan sebenarnya relatif ya, Kak, gitu. Jadi ya relatif lah kayak gitu. Cuman kalau untuk selanjutnya program atau vokasi apa itu memang masih secara umum dulu gitu, Kak. Baru nanti kemudian kita ditanya lebih mendetailnya kayak mana. Kalau aku sendiri sih program atau advokasinya mungkin masih belum bisa dipublikasikan sih, Kak, beberapa. Cuman apalagi pandemi ini kan masih susah banget untuk, kemarin aku sempet punya planning juga buat event kayak gitu, misalnya event lomba-lomba gitu. Cuman karena masih beberapa keterbatasan dan situasi juga kayak gini, jadi masih belum sih, Kak, gitu. Kayak kemarin waktu tertulisnya itu aku tulis tentang ini sih, Kak, event gitu. Buat event kayak gitu, event tentang budaya, terus jadi memang seputar wisata kebudayaan, iya, seperti tentang, itu ya. Terus aku juga ada rencana buat kayak live terus webinar gitu. Jadi bekerja sama juga dengan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Natuna. Kemarin juga sempat dapat dukungan juga dari mereka. Iya, aku taunya Yola ya, Iya. manggilnya Yola. Itu emang sempat lihat di postingannya di Dinas Pariwisata gitu. Jadi pengen nih gitu sharing sama Yola juga, pengen tahu persiapannya, pengen tahu semuanya gitu. Iya. Gitu. Itu Jadi udah dapat dukungan dari Dispora juga. Dukungan dari lainnya? kalau Dispora belum sih, Kak, baru ke Dispora maaf. Dinas Pariwisata ya. Disparbud dari ya. Disparbud, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan. Kemarin sempat menemui juga, dan mereka sangat welcome sih, Kak, sangat mendukung banget kalau misalnya ada program apa gitu, mereka juga bakal bersedia membantu gitu. Terus dari mereka juga Yola tuh kayak sharing-sharing dulu ke mereka, kayak pengetahuan tentang pariwisata kayak gimana gitu, karena kan ya masih tahap belajar juga sih, Kak, gitu. Masih mendalami apalagi tentang daerah ini, tentang Natuna, karena sebenarnya Natuna tuh Potensinya besar ya. potensinya banyak banget, Kak. Dari Geopark Indonesia itu ada 15, salah satunya itu Natuna. Dan itu luar biasa sih, Kak, yang perlu banyak digali lagi. Dan untuk Geoparknya sendiri ini aja itu banyak banget, Kak, kualifikasinya gitu, dan itu yang harus dipenuhi Natuna juga gitu, Kak. Terus kemarin sempat bahas juga Natuna ini dicalonkan juga untuk UGG. Apa itu? Universal Global Geopark gitu. Jadi itu sih kayak masih kita kita benahi lagi, kita nyoba buat diangkat juga ya, buat untuk diangkat lagi gimana gitu, karena potensi Natuna ini keren banget sih, Kak, sebenarnya. Iya. Masih banyak yang bisa harapannya tuh lewat Yola nih, Iya. bisa memperkenalkan Natuna juga nih keluar gitu. Untuk Kepri sendiri itu ada berapa peserta, maksudnya berapa finalis? Kalau untuk Kepri sendiri, Kak, itu 4 orang sih, Kak. Jadi 2 pasang Dua gitu. pasang putra putri ya, Putra-putri. jadi
Yola finalis Kepri 2 Kepri ya. 2. Untuk peserta dari daerah lain itu berarti banyak banget dong. Kalau iya, peserta dari daerah lain itu beda-beda sih Kak. Kayak misalnya dari Jakarta. Jakarta itu kan penduduknya banyak. Itu mereka ada 6 pasangan gitu. Kayak Jawa Barat juga ada 3 kalau nggak salah gitu. Jadi beda-beda. Jadi gitu. tiap provinsi beda-beda ya. Tapi umumnya 2 pasang sih Kak. Untuk persiapannya sendiri nih menjelang nanti karantina berarti ya. Karantina. Nanti ya. karantina untuk persiapannya sendiri Yola udah persiapin apa aja nih menjelang karantina? Kalau untuk karantina sih ya, yang pasti persiapkan mental juga, terus pengetahuannya perlu lagi untuk di-upgrade karena ya pasti sekarang masih perlu banyak belajar sih Kak. Kayak misalnya kayak datang ke sini aja itu termasuk salah satu belajar sih Kak. Kayak proses gimana belajar kita ya. Gimana belajar berbicara di depan umum kayak gimana gitu. Kadang masih nervous kayak gitu Kak. Belajar itu sih Kak, masih banyak belajar. Terus yang pasti coba untuk buat program atau advokasinya itu berjalan gitu, apalagi untuk pariwisata ini harus bisa lebih dikembangkan lagi gitu. Untuk persiapannya itu ya, Iya. yang pertama mental gitu, kesehatan juga harus ya gitu. Iya, Jangan iya. sampai nggak sehat nih buat buat ikut pemilihan putra putri wisata Indonesia gitu. Dukungan lain mungkin perlu sponsor mungkin selain dari dinas pariwisata. Iya, kalau sponsor ya pasti kalau sebuah event, apalagi misalnya kali ini pasti butuh sih Kak sponsor. Iya, gitu. pageant ya. Kayak misalnya buat photoshoot atau apa kayak gitu butuh. Jadi ya mungkin barangkali dari kawan-kawan siapa dari tahu ada tahu. yang mau bantuin Yola buat mau support Yola Iya. nih memperkenalkan Natuna lewat putra putri wisata Indonesia gitu. Siapa tahu kawan-kawan mau membantu. Mungkin pengetahuannya juga butuh nih ya. Iya benar banget. Jadi siapa tahu ada yang berminat gitu untuk sponsorship atau buat mendukung lah gitu. Tapi yang paling utama tuh dukungan sih Kak, dukungan kayak doa Secara moral. secara moral itu butuh juga. Itu udah dukungan yang keren. Aku terintimidasi sih sebenarnya sama Yola, soalnya pintar banget ngomongnya. Aku terintimidasi, aku tuh juga selalu grogi setiap take iMpod ini, karena emang sama ya, kita proses sama. belajar. Masih nervous juga kan. Ya, aku juga pageant lover soalnya, jadi setiap lihat pageant itu aku tuh belajar kok bisa mereka pintar gitu, mereka punya advokasi yang menurut aku juga menginspirasi gitu. Jadi aku juga terinspirasi dari Yola. Amin. Tapi aku hanya sebatas pageant lovers. Iya.